His Excellency President of the UN General Assembly, His Excellency UN Secretary General, Yang terhormat Presiden Majelis Umum PBB, yang terhormat Sekretaris Jenderal PBB, distinguished leaders of the member countries of the United Nations, yang terhormat para pemimpin negara-negara anggota PBB sekalian. this year marks the 75th anniversary of the United Nations. Tahun ini menandai hari jadi ke-75 tahun dari berdirinya PBB. 75 years ago, the UN was born so that a Great War, the Second World War, will not happen again. 70 tahun lalu, PBB sudah berdiri, jadi perang besar seperti Perang Dunia Kedua tidak akan terjadi lagi. 75 years ago, the UN was also established to create a world that is more peaceful, stable, and prosperous. 75 tahun yang lalu, PBB didirikan untuk menciptakan dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera. Because war will benefit no one. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. There is no point of celebrating victory amongst ruins. Tidak ada gunanya merayakan kemenangan di atas kehancuran negara lain. There is no point of becoming the largest economic power in the midst of a sinking world. Tidak ada gunanya menjadi negara dengan perekonomian kuat di tengah dunia yang tenggelam. Mr. President, in this 75th anniversary of the UN, we must ask ourselves, Tuan Presiden, di hari jadi yang ke-75 tahun PBB, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, have we succeeded in creating the world that we dream of? Apakah kita sudah berhasil menciptakan dunia yang kita idam-idamkan? I believe all of us will have the same answer, not yet. Saya percaya bahwa kita semua memiliki jawaban yang sama, bahwa kita belum bisa menciptakan dunia yang kita idam-idamkan. Conflicts are still happening all over the world. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Poverty and even hunger are still suffered by many people. Masih banyak orang yang menderita kelaparan dan kemiskinan. The principle of the UN Charter and international law are often neglected, including the respect of sovereignty and territorial integrity. Piagam PBB juga dan hukum internasional masih sering diabaikan, termasuk juga masih banyak pengabaian pada kedaulatan dan integritas wilayah. All of us are concerned with these situations. Kita semua khawatir dengan situasi ini. Our concern grew even deeper in the midst of this pandemic of COVID-19. Kekhawatiran kita bertambah dalam di tengah pandemi COVID-19 ini. At a time when we ought to unite and work together to tackle the pandemic, what we see instead is one of division and growing rivalries. Di saat kita harusnya bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi pandemi ini, apa yang kita lihat? Selain perpecahan dan persaingan yang makin besar. Whereas, in fact, we must unite and always promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial. Sedangkan seharusnya kita harus bersatu dan menawarkan pendekatan yang menguntungkan satu sama lain dalam membangun hubungan internasional, dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. We all understand the negative impacts of the pandemic are tremendous, both on health and the social economy. Kita semua mengerti bahwa dampak negatif dari pandemik ini sangatlah besar, baik dari segi kesehatan dan juga sosial ekonomi. We are also aware that the virus knows no boundaries across nations. Kita juga paham bahwa virus ini tidak ada batasan antar negara-negara. No one is safe until everyone is, if divisions and rivalries continue to persist. Tidak ada seorang pun yang aman sampai semuanya aman. Jika perpecahan dan persaingan ini terus terjadi, then I am concerned that the pillars of stability and sustainable peace will crumble or even destroyed.
Maka saya khawatir bahwa tonggak dari kestabilan dan kedamaian ini akan terpecah, bahkan mungkin akan hancur. A world of peace, stable, and prosperous becomes more and more difficult to attain. Maka dunia yang penuh dengan kedamaian, dengan kestabilan, juga kemakmuran akan menjadi semakin dan semakin sulit untuk digapai. Multilateralism is the only way that could guarantee equality. Multilateralisme adalah satu-satunya cara untuk menjamin kesetaraan. Second, collective global leadership has to be strengthened. Kedua, perkumpulan pemimpin-pemimpin dunia harus diperkuat. We are all aware that when it comes to relations among countries, in international relations, every country always protects their national interest. Kita semua paham dan mengerti bahwa ketika itu datang kepada hubungan antar negara-negara di dalam hubungan internasional, setiap negara selalu melindungi kepentingan-kepentingan negaranya. However, we must not forget that all of us have the responsibility to contribute, to be part of the solutions for peace, stability, and prosperity of the world. Bagaimanapun juga kita tidak boleh lupa bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi untuk perdamaian, kestabilan, dan juga kemakmuran untuk dunia. This is where the UN should play a role to strengthen the collective global leadership. Disinilah PBB memainkan perannya untuk memperkuat perkumpulan-perkumpulan dari pemimpin-pemimpin dunia ini. The world needs the spirit of collaboration and a stronger global leadership to create a better world. Dunia membutuhkan semangat gotong royong dan juga kepemimpinan global yang lebih kuat untuk menciptakan dunia yang lebih baik. And the third, cooperation in tackling COVID-19 must be strengthened in terms of the health aspect as well as the socio-economic effects. Dan yang ketiga, kerjasama untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini harus diperkuat, termasuk dalam aspek kesehatan dan juga dalam menghadapi dampak di sosial ekonominya. Vaccine will be the game changer in the war against pandemic. Vaksin akan menjadi kunci perubahan dalam menghadapi perang terhadap virus COVID-19 ini. We need to work together to ensure that all countries have equal access to a safe vaccines with affordable price. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau. In the long term, the management of resilient global health systems needs to be further improved. Untuk jangka panjangnya, pengelolaan sistem kesehatan global yang tangguh perlu lebih ditingkatkan. The resilience of global health system, which is based on the nation health resilience, will determine the future of our world. Ketahanan sistem kesehatan global yang didasarkan pada ketahanan kesehatan nasional akan menentukan masa depan dunia kita. From the economic perspective, revitalization of economic activities gradually needs to start by tackling the limits of our global supply chains today. Dari segi ekonomi, revitalisasi kegiatan ekonomi secara bertahap perlu dimulai dengan mengatasi batas-batas rantai pasokan global kita saat ini. Revitalization of economy must prioritize the health of all citizens of the world. Revitalisasi ekonomi harus mengutamakan kesehatan seluruh warga dunia. A health world, a productive world needs to be our priority. Dunia yang sehat dan dunia yang produktif harus menjadi prioritas kita saat ini. All of this will only be achieved if all of us continue to work together, and work together. Semua ini hanya akan tercapai jika kita semua bekerja sama. Dan terus bekerja sama, dan bekerja sama. Let us solidify our commitment and consistently carry out our commitment to work together. Marilah kita menetapkan komitmen kita dan secara konsisten terus menjalankan komitmen ini untuk bekerja sama. And this is all from me. I thank you. Sekian dari saya, terima kasih.